Pemirsa HSS TV, madu adalah salah satu minuman yang selama ini sangat berkhasiat dan banyak digunakan oleh orang untuk mengatasi berbagai penyakit. Selain itu juga untuk menambah kekuatan dan stamina tubuh. Dan madu memang salah satu minuman yang katakanlah menjadi favorit dan hampir tanpa efek samping. Karena madu adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa madu itu adalah sebagai salah satu minuman yang paling berkhasiat. Bahkan beliau sangat menggemari minuman madu. Nah, di Hulu Sungai Selatan kita juga banyak mendapatkan jenis-jenis madu. Dan salah satu yang khas daripada kabupaten ini adalah adanya peternakan madu kelulut. Kalau selama ini banyak madu adalah madu lebah, tetapi madu kelulut adalah salah satu yang saat ini nampaknya menjadi tren, menjadi favorit minuman baik dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai ke kalangan atas. Kelulut adalah salah satu jenis lebah yang mungkin hanya terdapat di daratan Kalimantan dan sebagian juga Malaysia. Karena jenis hewan yang satu ini memang familiar dengan kawasan iklim Kalimantan. Nah, di Hulu Sungai Selatan ada beberapa peternak madu kelulut yang selama ini sudah menekuni kerajinan madu kelulut ini. Salah satunya yang ada di Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu. Bagaimana proses peternakan madu kelulut beliau yang selama ini ditekuni beserta keluarga, dan seberapa besar penghasilan yang telah dicapai oleh beliau dalam menekuni bisnis ini. Yuk sama-sama kami ajak Anda untuk menuju ke Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu. Pemirsa, Desa Jambu Hulu terletak kurang lebih 4 km dari kota Kandangan. Di sini kami mengajak Anda untuk melihat aktivitas salah seorang warganya yang menekuni budidaya madu kelulut. Beliau adalah Bapak Khairani yang tempat tinggalnya berada di RT 4 Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu. Begitu sampai di rumahnya, kita akan melihat jajaran lok-lok kayu yang merupakan sarang kelulut. Sarang-sarang ini ditempatkannya di sekitar rumah dan juga kebun karet yang ada di depan rumahnya. Sudah beberapa tahun terakhir ini, Bapak Khairani yang aslinya berprofesi sebagai tukang kayu mencoba peruntungan dengan membudidayakan madu kelulut dibantu oleh istrinya. Kepada kami, dirinya menceritakan panjang lebar tentang pengalamannya selama menekuni peternakan madu kelulut ini. Awal mulanya jadi sampai beternak kelulut nih di mana? Apa ada belajar dari mana atau sejarahnya kayak apa, mungkin bisa kan? Iya. Kalau kan dulu kita kan kerja di Banjarbaru kan, iya. Kerja bangunan. Ya. Jadi kita kan di dekat rumah itu kan ada orang ternak, yang beternak kelulut tadi. Iya. Jadi sidin kan katakan oleh kita. Ada aja di kandangan yang kayak ini kelulutnya. Jadi kita ada ya biasanya. Terus habis itu ini sidin minta carikan wadah kita kan ya. Jadi kita cek ke kampung kan, ada barangnya. Jadi kita mencarikan kita nama mengumpul ya kan, mengumpul. Kirim lawan sidin. Kumpul. Beberapa kali mengirim kita. Pas satu kali ada datang barang kan, kita ada yang bagus kita kita nake topeng lah, kita mah ngarenya topeng kotak. Pas bagus. Nah itu. Jadi kita mulai tertarik gitu. Sampai saat ini berapa jumlahnya kira-kira sudah? Kalau jumlahnya sekitar 200-an lah, kurang lebih ya kan. Ini di sekitar halaman sini aja atau ada di mana-mana? Ada di dekat rumahnya, ada di Banjar ada kan, di Gambut ada juga di sana kan. Di Wadah Abah ada juga, di Sungai Raya ada juga. Dipisah-pisah. Dipisah-pisah.
Tujuannya untuk apa Pak supaya dipisah-pisah? Bisa-bisanya kalau makannya kayak itu Pak, supaya jangan berebut. Nah, kayak itu. Lok-lok kayu yang sudah dipotong ini merupakan sarang kelulut asli yang terdapat di dalam hutan, yang biasanya dibeli Pak Khairani dari para petani yang kemudian dipermak dan dimodifikasi menjadi rumah baru. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara membobol salah satu sisi dari lok kayu ini. Bagian sisi sarang yang terbobol inilah yang nantinya diletakkan menghadap ke atas, dan selanjutnya akan menjadi pintu penghubung antara sarang asli dan sarang tambahan. Untuk itu, muara sarang ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Apabila sudah dibersihkan, maka selanjutnya sarang tambahan siap untuk dipasang. Sarang tambahan ini adalah berupa kotak kayu sebesar laci lemari yang sebelumnya telah diberi lubang pada bagian dasarnya sebagai pintu masuk bagi para kelulut. Setelah diposisikan pada tempat yang semestinya, maka di depan lubang penghubung diletakkan gumpalan-gumpalan sarang yang sebelumnya telah dibongkar, kalau perlu beserta ceceran madu yang ada. Hal ini dilakukan adalah untuk memancing para kelulut agar mau memasuki rumah barunya. Selanjutnya, rumah kayu ini diberi penutup pada bagian atasnya, yang sekaligus berfungsi sebagai atap rumah barunya. Untuk penutup biasanya dibuat dari plastik ataupun terpal. Dan terkadang sesuai selera peternak, biasanya juga ada yang menambahkan penutup segitiga seperti atap rumah. Nah, dari pengalaman beternak kelulut ini, apakah kelulut ini juga bermusim gitu Pak? Musim lah. Ya karena saat musimnya ini lagi produktivitasnya tuh tinggi, memang musim kayak apa? Ini musim bulan 10-an lah. Yang musim bulan 10 ini mulainya sudah sampai bulan 12 Pak. Tiap tahun Pak ya, tapi yang sisanya 1 sampai 9, 10 ada mau kada panen dulu. Tapi ada aja yang 2 bulan kau aja dipanen, cuma rendah lah. Rendah produksinya. Kau aja. Iya. Cuma kada banyak. Kayak tentang kau aja kayak itu cuma. Iya. Itu kira-kira menurutnya karena apa itu? Karena hujan lah, hujan tuh kira-kira kurang madu biar ada juga kambang-kambang. Oh iya, mungkin karena kambangnya kada tapi adalah kambang Bang itu masalahnya. Ini kita di daerah ini kambang musiman Pak. Ya. Kalau daerah kami yang di Gembut sana kada musiman kambangnya, kambang hutan, kambang makan tuh itu kan. Jadi pas kalau kita di sini kada panen, di sana panen. Oh iya. Gitu. Jadi kita mengharap malu di sana bila kalau kada musim panen di sini. Menurut Pak Khairani, kapan waktunya sebuah sarang bisa dipanen adalah sangat fluktuatif. Teknik dan kiat dalam membuat sarang adalah salah satu faktor utama yang sangat menentukan. Kegagalan dalam pembuatan sarang biasanya ditandai dengan kelulut yang tidak mau memasuki rumah barunya. Bahkan salah-salah, kelulut bisa hilang atau kabur dari sarang aslinya. Pak Khairani biasanya melakukan panen dengan frekuensi seminggu sekali. Menurutnya, makin sering sebuah sarang dipanen, maka tingkat produktivitasnya akan semakin meningkat. Rata-rata, untuk sebuah sarang yang baik dan berkualitas akan menghasilkan antara 500 sampai dengan 800 ml madu. Cara manual para petani dalam memanen madu biasanya menggunakan pipet. Namun Pak Khairani dengan alasan higienitas telah membuat sendiri alat penyedot khusus. Baik pemirsa HSS TV, inilah madu kelulut produksi dari Arika. Arika Madu Kelulut yang dikelola oleh Bapak Khairani sekeluarga, dan ini merupakan salah satu produsen madu kelulut yang cukup terkenal di Hulu Sungai Selatan yang terletak di Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung. Dan ini adalah madu kelulut yang barusan kita panen tadi. Apabila madu kelulut ini baru dipanen, dia berwarna agak putih ya, agak putih pucat. Tetapi nanti setelah melalui fermentasi beberapa hari, maka dia akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan, dan warnanya juga menjadi lebih jernih
di mana madu ini banyak sekali mengandung manfaat baik untuk kesegaran tubuh. Terlebih-lebih juga madu kelulut ini merupakan salah satu minuman yang bisa untuk mengatasi berbagai gejala penyakit yang tentunya tanpa efek samping. Kita akan coba meminum madu segar yang baru saja kita panen tadi. Gimana rasanya? Rasanya memang berbeda dengan madu yang berasal dari lebah ya. Rasanya agak sedikit gimana Pak Khairani? Kalau dibanding dengan madu lebah nih? Ada sodanya. Soda, jadi dan terasa kental sekali. Kalau kita minum madu ini tiap hari, kalau saya tiap hari minum saya hati nih. Oke, jadi jangan lupa bagi Anda yang ingin merasakan madu kelulut asli, Anda bisa datang ke Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu. Nah, dari yang pian milik tadi ada 200 lah, sekitar 200 buahan sarang ini. Kira-kira dalam sekali panen itu pian apa sekali kita? Panennya? Biasanya Seminggu sekali? seminggu cepat-cepat aja dipanen. Seminggu sekali lah. Ya. Nah, dari seminggu sekali panen itu berapa biasanya dapatnya berapa liter kayak itu? Itu kalau rata-ratanya kan kita kalau panen setiap durusnya kan paling 20 log sekali kan. Jadi Berapa hasilnya berapa? hasilnya 10 literan kalau sekali panen dulu kita. Oh, iya. Kalau kita seharian Pak, Oh. ini kalau setengah harian ya 5 liter lah. Rata-rata yang selama ini yang manukar ke sini nih, yang memesan udetiannya dari mana aja? Yang kebanyakan orang dari Banjarbaru kan, Banjarbaru, Kapuas ada yang ngambil. Tapi kalau Banjarbaru taksi aja kayaknya murah. Iya. Ada per kilo. Mhm. Kalau online per kilo? Kalau daerah Banjarbaru kan mana aja kan, taksi aja orang mana juga Iya. ngambil. Itulah Pak Khairani yang telah sukses menekuni bisnis madu kelulutnya. Bahkan profesinya selaku tukang kayu hampir terlupakan. Namun dirinya tetap rendah hati. Dan bahkan kini usaha madu kelulutnya terus dikembangkan sekaligus untuk membantu sanak famili, keluarga, dan teman terdekatnya dengan ikut memberikan modal kepada mereka untuk menjalankan usaha ini. Selain menjual sendiri secara eceran madu kelulutnya, dirinya juga mempersilahkan orang lain yang ingin ikut berbisnis dengan membelinya secara sistem harga partai, yang tentunya dengan harga miring. Untuk harga eceran di tempat Pak Khairani sendiri, dirinya menyediakan 3 kemasan, yakni mulai dari 50.000, 100.000, hingga 200.000 rupiah. Pak Khairani juga melayani penjualan sarang bagi mereka yang ingin juga memulai usaha peternakan madu kelulut ini. Harga sarang juga bervariasi tergantung kualitas dan tingkat produktivitasnya. Untuk sarang yang belum berproduksi berkisar antara 500 sampai dengan 750.000 rupiah. Sementara untuk sarang dengan kualitas super yang sudah berproduksi dan siap langsung bisa dipanen, harganya berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Baik pemirsa, itulah tadi sukses peternakan madu kelulut yang dikelola oleh Bapak Khairani sekeluarga yang ada di Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, apabila kita mau berusaha dan giat untuk melaksanakannya secara tekun, insya Allah pasti akan berhasil. Semoga para petani lainnya yang juga terinspirasi dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Khairani bisa menekuni
hal-hal yang baik apa-apa yang telah dilakukan oleh beliau. Sampai jumpa pada liputan kami berikutnya yang akan datang dengan topik dan tema yang berbeda. Agus Setiawan serta Aji Permana melaporkan untuk HSS TV.